metode bangunan jalan tol, saluran tanggul ini sudah, tinggal terakhir pengendalian banjir. Oke, ini materinya saya sampai lupa sampai di mana kita membahasnya. Seingat saya pengendalian banjir kita sampai ini. Ntar saya tampilkan dulu share screen. Halo Pak. Ya. Oh maaf Pak, tadi saya Ya. udah yang absen Fauzi Aprianto Pak. Ini pakai device satu lagi baru bisa Pak mic-nya Pak. Dari tadi saya Gitu. satu lagi iya Pak. Oke, siapa? Fauzi Aprianto ya. Oke, coba saya bukanya lagi. Iya Pak, maaf ya Pak. Tadi Oke, fotonya nggak udah apa-apa. ya, Pak. Fauzi Aprianto. Bentar saya bukanya dulu. Salurannya tadi juga. Fauzi Aprianto. Oke. Fauzi Aprianto sudah saya simpan lagi. Oke, masih ada lagi. Ini Arda Farhan. Oke, yang nggak masuk adalah Arda Farhan, Muhammad Akmario, Muhammad Habis, Praditya, dan Reza. Dan 6 orang. Oke, saya kembali lagi ke materi. Akan saya tampilkan. Baik Pak, makasih ya Pak. Oke, oh yang ditampilkan salah. Ntar saya tampilkan lagi mata kuliahnya. Oke, di PowerPoint. Nah ini. Oke, pengendalian banjir. Nah, ini kita tampil ya. Tampil Pak. Oke. Jadi dulu sudah pernah saya jelaskan tentang pengendalian banjir dari saluran yang dulu saya berikan tugas ya untuk menghitung penampang saluran ya. Nah, saat itu kita baru sampai saluran tertutup sudah pernah kita bahas belum? Sampai yang gorong-gorong Pak. Oh, sampai gorong-gorong. Oke, sampai gorong-gorong. Nah, ini materinya sampai gorong-gorong. Ini dimensi saluran. Nah, ini saluran yang tertutup sudah pernah saya jelaskan belum? Sudah Pak. Sudah? Sudah Pak. Sudah, oke. Nah, di sini saluran tertutup nanti kan ketemu dimensi. Saat itu saya berikan gorong-gorong. Oke, berarti kita pengendalian banjir sudah pernah belum? Belum Pak. Belum, oke. Berarti materi kita yang terakhir ini adalah bagaimana kita mengendalikan banjir. Apakah suara saya cukup kedengaran nggak? Dengar Pak. Dengar Pak. Dengar. Oke. Oke, jadi pengendalian banjir ini fungsinya adalah untuk membebaskan wilayah dari genangan air hujan. Jadi banjir di sini adalah ditekankan untuk menghindari genangan jalan tol dari pengaruh air hujan. Karena kalau banjir dari rob itu adalah naiknya permukaan air laut, itu sudah ditangani sebelumnya, karena yang namanya air laut meluap itu jelas.
naik turunnya jelas sehingga bisa diatasi sebelumnya. Tapi kalau banjir itu kadang-kadang nggak pas. Kita memprediksi curah hujan kadang-kadang juga nggak pas. Kita membuat saluran, menentukan tinggi rendahnya juga belum tentu pas. Ya. Sehingga penentuan dari elevasi jalan, lalu arah aliran itu harus kita teliti, harus kita laksanakan secara mendetail supaya tidak terjadi banjir. Nah, banjir itu memang sering terjadi di jalan tol, seperti banjir jalan tol dari Jakarta menuju Tangerang. Itu jalannya itu kan sering banjir. Awalnya sih nggak banjir, karena badan jalannya yang mengalami penurunan, lama-lama jalannya kebanjiran. Akhirnya dibuat jalan layang. Dan dibuat pengendalian banjir dengan menggunakan polder. Lalu di Jawa Tengah, di daerah Madiun, nah itu juga jalan tolnya pernah kebanjiran. Waktu hujan, airnya nggak bisa ngalir, artinya jalan tolnya kebanjiran. Jadi banyak jalan tol kebanjiran itu sebetulnya sudah dirancang ya, tetapi namanya perancangan kan tidak semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Ada tip-tip lain yang harus kita perhitungkan supaya banjir itu tidak menggenang. Karena yang tidak diperbolehkan itu ada genangan. Jadi genangan di jalan tol itu sama sekali tidak diperbolehkan. Kenapa? Ya jelas akan menimbulkan kecelakaan karena kendaraannya kecepatannya tinggi. Ya. Oke. Data yang diperlukan apa? Yaitu peta wilayah. Kalau peta wilayah itu tentunya lengkap dengan tata gunanya. Jadi ada peta wilayah, ya, ada rumah, ada bangunan, ada jalan, lalu kita buat jalan tol, kita tahu bahwa sekitar jalan tol itu pasti ada apa saja, itu harus terdata. Lalu peta situasi dan fasilitasnya. Peta situasi itu kontur ya. Artinya sebelum kontur, itu ada peta situasi yang menggambarkan bangunan-bangunan yang ada, mau itu pabrik atau gedung atau sawah atau itu saluran atau itu genangan air, itu akan terdata di peta situasi. Nah, fasilitas peta situasi harus jelas. Misalkan di situ ada setu atau ada tempat penyimpanan air, itu harus jelas. Penyimpanan air itu fungsinya untuk apa? Jangan sampai nanti penyimpanan air dibuat jalan tol, artinya airnya nggak tersimpan. Lalu bagaimana kalau ada sebuah setu, lalu di atasnya harus dibangun jalan tol? Nah, itu ada dua. Pertama, tidak diperbolehkan, karena setu kan nggak boleh diuruk. Tuh. Yang kedua ya, jalan tolnya jangan melewatin setu. Jalan tolnya harus di luar. Tetapi, berhubung kalau di sekitar Jakarta itu kita mencari tanah juga sulit, pembebasan juga mahal, tanahnya juga sulit, bangunannya, berarti yang bisa dilakukan bagaimana? Kita harus menghindari, jangan sampai kita uruk setunya. Artinya kita buatkan bangunan dengan menggunakan struktur. Nah, seperti jalan tol yang Juanda ya, jalan tol Juanda, itu di sebelah kiri, kalau dari tempat kita sebelah kiri ke arah Jagorawi, itu ada jalan tol yang dibangun di atas setu. Artinya menggunakan tiang pancang, menggunakan tiang-tiang pilar untuk menahan jalan tol. Itu kenapa? Karena setunya nggak boleh diuruk, nggak bisa. Kalau diuruk airnya mau dibuang kemana? Jadi itu hal-hal yang harus kita ketahui. Ya. Jadi ketika kita akan merancang jalan tol, kita harus tahu peta situasi itu adalah itu. Ya.
karena ada bangunan yang harus dipertahankan, artinya tidak boleh dibongkar, tapi ada juga bangunan yang bisa kita pindahkan. Ya. Dulu ketika bangun Jalan Tol Juanda itu juga ada masjid ya di sebelah kirinya, itu sebelah kiri dari Jalan Margonda, Jalan Tol itu ada masjid. Nah, tentunya masjid itu harus dipindahkan. Jadi pihak tol harus mencari tempat dan membangun masjid baru untuk memindahkan masjid yang ada. Kalau enggak gitu kan nggak bisa, karena masjid itu adalah fasilitas umum. Nah, masyarakat tentunya yang nggak mau kalau nggak dibuatkan di tempat yang lain. Lalu kadang-kadang kita bermasalah dengan tanah. Tanah kadang-kadang beberapa orang itu nggak mau dipindah. Nah, karena kalau kita membebaskan suatu lahan, itu kan kita harus ada komunikasi dengan pemiliknya. Harus ada ganti rugi. Nah, kadang-kadang ada orang yang nggak mau dipindah. Seperti dulu membuat Jalan Juanda itu banyak masalahnya. Ke arah kiri, ya, kalau dari arah Depok arah kiri, dari arah UI itu arah kanan, itu ada bangunan rumahnya jenderal yang nggak mau dipindahkan. Tapi lama-lama mau juga, dengan nego ternyata bisa difasilitasi dan akhirnya dia bisa pindah. Berikutnya adalah peta kontur. Peta kontur itu digunakan untuk mengetahui apakah jalan itu nanti akan digali atau jalan itu harus ditimbun. Perhatikan ketika kita merancang, menggali, dan menimbun itu harus hati-hati. Jangan sampai jalan kita itu nanti kebanjiran. Itu harus kita perhatikan. Ya. Jadi kalau kita menggali, bertanah kita di bawah, kita harus tahu kemiringan jalannya kemana, arah airnya kemana, dibuang kemana, itu harus jelas semua. Berikutnya terakhir adalah data curah hujan. Data curah hujan itu biasanya diambil 10 tahun terakhir. Ya, karena ini syarat untuk mengetahui intensitas hujannya sehingga bisa diketahui debit yang akan diterima oleh bangunan-bangunan di sekitar jalan tol. Kita tahu banjir itu ada 3, yaitu ada banjir kiriman, lalu banjir lokal, dan banjir pasang. Kalau banjir kiriman itu ya banjir yang datang dari atas kita, seperti Jakarta. Jakarta itu kadang-kadang banjir, tapi Jakartanya nggak hujan. Yang hujan di Bogor. Jadi daerah Bogor, Depok hujan, yang banjir Jakarta itu namanya banjir kiriman. Sehingga kenapa di Jakarta itu dibuatkan penghalang, namanya kanal. Jadi kanal itu ada 2, kanal barat dan kanal timur. Kanal timur airnya dibuang ke arah timur, kanal barat ke arah barat. Tujuannya apa? Untuk menghindari banjir kiriman dari Bogor. Ya. Lalu banjir lokal. Banjir lokal adalah banjir yang hujannya datang di lokasi tersebut. Lalu sistem drainasenya nggak berjalan, sehingga terjadilah banjir. Yang ketiga adalah banjir pasang. Banjir pasang itu di Jakarta, kalau air lautnya naik, ya, maka air laut itu masuk ke wilayah daratan. Ini di Jakarta Utara. Tiga-tiganya harus diatasi secara bersamaan. Artinya bersamaan itu tiga-tiganya harus dilakukan. Kalau di Jakarta hanya satu yang belum, yaitu membuat polder. Yang merancang Jakarta anti banjir itu hanya satu, wali kota, gubernur. Gubernur Jakarta itu hanya satu orang yang bisa, yang sudah melakukan tapi tidak selesai, yaitu Ahok. Ahok orang Cina, orang dari Bangka Belitung, yang dulu pernah menjadi wakilnya Jokowi. Kalau Jokowi juga nggak ngerti, yang ngerti itu justru Ahok. Nah, itu ngerti, proses banjir itu ngerti, dia bisa nangani, maka terus dia langsung, kalau
banjir tunnel barat sudah, lalu tunnel timur diteruskan, ya. Akhirnya tunnel barat, tunnel timur selesai, artinya banjir kiriman tidak ada lagi. Jadi untuk Jakarta tidak akan ada banjir kiriman karena kedua tunnel, kedua penampung arah barat timur selesai. Lalu banjir lokal yang terjadi di Jakarta, Ahok telah tahu, penyebabnya ternyata banyak saluran yang tertutup, banyak tempat-tempat pengumpulan air yang tersumbat. Akhirnya dia bersihkan semua saluran, semua tempat penampungan air, itu semua dibersihkan. Kali-kali dibersihkan, waduk-waduk digali lagi untuk menampung air hujan. Itu tujuannya adalah untuk menghindari supaya tidak terjadi banjir lokal. Jadi banjir lokal itu banjir yang ada di daerah tersebut akibat daripada hujan yang datang di daerah tersebut. Solusinya ya harus kita buat drainasi. Saluran-saluran, dimensinya diperbaiki, tempat-tempat perkumpulan air harus dilebarkan, tempat-tempat penampungan sementaranya harus dibesarkan. Artinya waduk-waduknya itu harus dibebaskan, jangan sampai diisi oleh orang. Nah, itu dulu sudah pernah dikerjakan, ya. Sekarang diam lagi karena gubernur berikutnya nggak ngerti. Jadi kalau gubernur itu bukan orang teknik sipil, itu pasti nggak bisa menangani banjir. Ya. Gubernur yang orang teknik sipil itu ya hanya Ahok. Sebelumnya kan hanya tentara. Kalau tentara hanya penguasaan wilayah, tapi mengendalikan wilayah nggak bisa. Karena Jakarta itu hanya dua masalahnya, banjir dan macet. Nah, mengatasi macet sebenarnya juga nggak masalah, bisa diatasi. Nah, macet itu terjadi kenapa? Karena kendaraannya berhenti. Hanya karena satu kendaraan berhenti, maka terjadilah macet. Nah, solusinya bagaimana? Ya jangan dihentikan kendaraannya. Lalu harus dicari kendaraan berhenti itu apa? Ya kendaraan nyari penumpang. Berarti di situ nggak boleh nyari penumpang. Kalau bikin nyari penumpang harus bikinkan tempat-tempat lain. Jadi harus dibelokkan ke kiri, berhenti untuk ngambil penumpang. Lalu lintasnya harus tetap berjalan. Lalu perempatan, pertigaan yang sebidang itu pasti menimbulkan kemacetan. Kecuali di perempatan itu dibuatkan sebuah lingkaran. Kalau dibuat lingkaran otomatis kan jalan terus, tapi kalau nggak melingkar bertemu itu pasti macet. Sehingga solusinya harus dibuatkan jalan layang. Jadi di Jakarta itu sebetulnya kemacetan itu menjadi tidak ada kalau yang nanganinya tahu. Nah yang tahu itu dulu Ahok. Ahok itu sudah merencanakan, kali-kali dibersihkan semua, itu betul itu. Caranya betul. Lalu lintas. Jadi sebetulnya menghindari macet itu tidak harus dengan ganjil genap. Itu orang politik. Jadi orang politik ngatasi macetnya dengan ganjil genap, dengan 3-in-1. Itu orang-orang politik. Jadi dia tidak melihat kejadian seperti apa, tapi dia hanya bagaimana supaya nggak lewatnya. Bikin 3-in-1, bikin ganjil genap, bikin apa lagi itu. Itu tuh orang politik, tapi orang teknik nggak seperti itu. Orang teknik itu mengatasi harus dicari. Macetnya karena apa? Lalu bagaimana memperlancar supaya nggak berhenti? Bagaimana memperlancar supaya nggak ketemu? Nah itu caranya gitu. Nah itu dulu Ahok itu sudah merencanakan bagus sekali itu. Karena Ahok itu ternyata insinyur sipil sama dengan Pak Karno. Pak Karno dulu juga orang teknik sipil, Ahoknya juga orang teknik sipil. Selain itu nggak ada. Mereka-mereka yang jadi gubernur itu kan orang politik. Nah, seperti sekarang itu gubernur Jakarta itu kan orang politik. Jadi ya mengatasi banjir dan mengatasi kemacetan mesti nggak bisa. Mesti nggak teratasi. Jadi seharusnya yang jadi gubernur Jakarta seharusnya ya orang teknik sipil.
biar nggak usah dipindah. Artinya gini, ngapain harus pindah gitu loh. Pindah itu kan biayanya mahal, kita belum mampu. Membuat sebuah kota itu biayanya sangat mahal dan kita akhirnya banyak utang gitu loh. Kalau yang menjadi presiden kita orang politik, yang dia pikirkan adalah bagaimana supaya kelompoknya aman. Masyarakat itu nomor dua kan, itu kalau orang politik. Jadi seperti bangun ibu kota di Kalimantan. Itu kalau saya sebagai orang teknik sipil mengatakan itu salah. Kenapa salah? Satu, kita belum punya duit. Kalau kita belum punya duit berarti kita harus ngutang. Ngutang itu harus nyaur. Berarti kita dibebani. Itu udah salah. Kalau saya nggak mau seperti itu. Ya. Yang kedua, kita lihat kenapa Jakarta harus dipindah. Apa harus dipindah? Kenapa harus dipindah? Misalkan alasan banjir, banjir bisa dikendalikan. Macet bisa dikendalikan. Apanya? Jadi sebetulnya belum diketemukan, masalah Jakarta itu belum diketemukan. Karena semua bisa diatasi. Nah sekarang ini Gubernur Jakarta seperti Rama Karno, itu orang film, ya dia nggak bisa apa-apa. Kalau kita tanya ngatasi banjir gimana, bingung. Ngatasi macet gimana, bingung. Dia memang bukan orang teknik, tapi kalau dia bikin film bisa. Nah itu salahnya itu. Jadi salah dari kita sendiri, warga kita, itu tidak pernah berpikir bahwa pimpinan kita harus mengatasi masalah kita. Itu tidak pernah dipikirkan. Sekarang seperti Prabowo jadi presiden, dia orang militer. Oh, berpikirnya gimana supaya negara kita kuat gitu. Bagaimana supaya negara kita tidak dijajah oleh orang lain. Bagaimana supaya kita aktif bisa membela negara-negara yang tertindas. Memang presiden kita orang militer. Jadi akan menjadi timpang, ya, akan menjadi timpang itu begini. Tujuan daripada hidup itu adalah untuk mencukupi kebutuhan. Itu tujuan hidup. Kebutuhan dari mana? Dari apa yang kita perlukan. Kita perlu apa? Satu, perlu makan. Kalau makan itu Prabowo sudah merancang Indonesia bisa makan. Bagus itu. Yang kedua, kita itu perlu jalan. Jadi makan itu di rumah, jalan itu jalan karena kita harus kerja. Kalau jalan itu berarti kan jalan jangan macet, jangan banjir kan harus gitu. Nah itu yang belum ya Prabowo tentunya nggak sampai ke situ mikirnya. Yang penting kalau Prabowo mikir bagaimana supaya hidup itu lancar, orangnya bersih, korupsi bisa dibasmi. Tujuannya supaya kita bisa bangun tanpa ngutang. Itu bagus sekali. Kita membangun tanpa ngutang itu bagus sekali. Kalau Jokowi kan bangun ngutang terus. Jadi kalau ngutang sampai ngutangnya ke Cina dia senengnya itu ya, dapat duit dari Cina. Yang kedua hubungan dengan Cina tidak terputus. Kalau bisa Indonesia itu menjadi gubernurnya apa namanya wilayahnya Cina itu kan ya banyak sekali itu politik akan seperti itu. Oke. Berikutnya adalah banjir pasang. Banjir pasang itu dulu sudah dirancang oleh Ahok. Jadi Jakarta Utara itu akan dipasang polder, ya, yang tingginya polder harus lebih tinggi daripada banjir pasang. Itu sudah dirancang, udah perancang, cuma kan biayanya sangat besar itu membuat dinding. Nah, polder itu nanti akan dibangun dari Tangerang sampai ke Bekasi sampai arah Cikampek. Panjang itu akan dibangun supaya kalau ada pasangnya itu tidak masuk. Lalu bagaimana air di dalam? Ya dikeluarkan. Saat terjadi banjir, ya,
pintu otomatis tertutup, air dari dalam harus dipompa. Nah, pompanya bagaimana? Nah, kalau di Belanda itu pompanya dengan menggunakan kincir, itu bagus. Jadi nggak buang listrik. Tapi kalau sekarang, listrik itu kan bisa dengan listrik matahari. Dan kita itu ada di daerah tropis, jadi kalau kita menggunakan listrik matahari untuk membuang air itu sebetulnya hal yang sangat mungkin. Cuma masalahnya biaya listrik matahari juga mahal. Dulu belum dipikirkan energinya dari mana, tapi polder itu pernah dipikirkan. Sebetulnya bagus sekali. Tapi sayang, Ahok dulu kalah karena Ahok itu mulutnya nggak bagus. Nah, orang ya yang milih sedikit, tapi kalau orang ngerti bahwa Ahok itu pintar, mesti milih Ahok. Karena saat itu yang dipilih adalah Anies Baswedan. Anies Baswedan itu bukan orang teknik sipil, dia cenderung orang ke arah politik. Jadi setelah dipegang Anies Baswedan ya rusak lagi. Banjir tidak diteruskan, kemacetan tidak ditangani gitu. Itu karena Anies Baswedan itu orang politik, jadi mikirnya hanya politik. Jadi sebaiknya kalau Anda nanti memilih orang, harus dilihat orang itu latar belakangnya apa. Kalau orang itu latarnya belakang politik, lebih baik jangan. Karena apa? Kalau orang politik ya kita akan terbelenggu oleh politik. Kita ini sudah 70% ya. Kita itu sudah dikuasai oleh politik. Ya. Kita utang kita banyak ya, kita cuma diem saja. Terus bangun-bangun itu dari utangan juga kita diem saja. Ya, tapi nggak apa-apa, kita kan orang biasa gitu. Oke, saya lanjut. Inilah pengendalian banjir Kota Jakarta. Yang pertama tadi, yaitu banjir kiriman itu tidak akan ada lagi, karena semua sungai yang mengarah ke Jakarta untuk wilayah barat itu dipasang di pintu air di Manggarai. Ini ada Kali Ciliwung, ya, lalu Kali Baru Barat, Kali Krukut, Kali Grogol, terus Kali Pasranggaan, itu jadikan satu. Ini dibuat kanal, dibuat saluran, terus akhirnya dibuang ke daerah Tangerang. Dibuat Tangerang. Lalu yang baru selesai, tapi baru udah 10 tahun ya, untuk 7 tahun ya, dari Kali Cipinang, Kali Sunter, ya, lalu Kali Buaran, Kali Cakung, itu dibuatlah ke arah timur, dibuang ke timurnya Bekasi. Maka jadilah banjir kanal barat dan timur, selesai. Sehingga banjir kiriman ke Jakarta tidak ada. Untuk banjir lokal, ya harus dibikinkan saluran. Ini adalah jenis, saya pernah membuat pengendalian banjir untuk pabrik bakri. Pabrik bakri di Bekasi, itu ada pabrik pipa. Ya. Jadi pabrik pipa dibuat zaman dulu, lalu pabrik itu selalu kebanjiran. Kalau musim penghujan, kenapa kebanjiran? Kenapa dulu tidak sekarang kebanjiran? Ya karena pabriknya itu sekarang ada di posisi rendah daripada sungainya. Jadi di belakang ada sungai buangan itu lebih tinggi. Kenapa lebih tinggi? Karena kan daerahnya lebih tinggi lama-lama airnya naik. Sedangkan pabriknya tidak bisa dinaikkan. Kalau dinaikkan artinya pabriknya harus dibongkar. Maka akhirnya solusinya harus dibuatkan bangunan pengendali banjir dalam pabrik. Lalu saya ukur, setelah ukur saya rancang, saya bikin folder, lalu saya bikin bak. Nah ini baknya, bak pengendali banjir. Nah bak itu saya desain untuk menampung hujan 4 jam dulu. 4 jam hujan ditampung, lalu ketika sungai di luar, sebelah kiri itu sungai alam, tempat pembuangan. Ketika sungainya banjir, maka otomatis pompanya tertutup. Jadi saya bikinkan pompa otomatis.
Jadi sistem momen ya. Kalau pompanya otomatis tertutup, airnya itu masuk ke dalam bak sebelah kanannya, ini tampak atasnya, bak retensinya, lalu dari sini dikeluarkan ke saluran. Tetapi kalau airnya itu rendah, artinya tidak terjadi banjir, maka dari saluran itu air langsung terbuang. Jadi semua sudah saya rancang otomatis, pompa otomatis, pintunya otomatis, dan pompanya juga otomatis. Pompa ini akan hidup kalau air di bak ini ada. Dan ini saya buat pompanya naik turun. Ya, ada 4 pompa yang saya rancang. Ini hujan yang paling kecil sampai hujan yang paling besar. Jadi kalau hujannya kecil 1 pompa bekerja, hujan terbesar 4 pompa bekerja. Ini dulu saya rancang agar pabrik-pabrik tersebut bisa tanpa dirubah, tanpa dibongkar, tetap masih bisa bekerja. Nah ini pompanya, jadi kedalamannya itu berapa meter ini lupa. Ini ada nih, ini strukturnya, lalu ini ada tangganya, lalu ini ada pompanya, ini ada panelnya, lalu ini pelindung panelnya, lalu ini saluran buangnya yang di luar. Ini jenis pompanya. Pompanya saya menggunakan submerged freestanding. Jadi ada pompa itu mahal sekali dulu, harganya 1 pompa itu sampai 4.700.000 zaman dulu. Jadi mahal. Ini pompa khusus untuk membuang membuang air kotor atau air bukan air bersih ya, air hujan. Nah, pompa ini dipasang elevasi, elevasinya itu pakai pelampung. Kalau pelampungnya naik berarti pompanya hidup, pelampung turun pompanya mati. Sebetulnya pompanya itu banyak ini, tapi saya ambil saja ini yang saya gunakan. Ini cara masangnya. Oke, berikutnya adalah contoh. Contoh bagaimana kita mengendalikan banjir. Sementara ini sebetulnya ada hitungannya ya. Ini contoh soalnya. Ini ada jalan tol. Jalur jalan tol ini kalau pas hujan terjadilah banjir sepanjang 1,2 km. Nah, solusinya kiri kanan kita pasang polder. Nah, ini jalan tolnya ini plus 20, lalu di sini plus 19. Nah, berarti akan banjir, kita pasang polder plus 20,2. Jadi di atasnya ini, di atasnya jalan tol kita pasang poldernya. Nah, tujuannya apa? Penggunaan polder itu supaya banjir yang terjadi di luar ini tidak masuk ke jalan tol. Jadi kita pasang polder untuk menghindari supaya jalan tolnya kalau di kiri kanannya banjir, itu nggak kebanjiran. Nah, setelah itu, banjir yang jatuh di jalan tol bagaimana? Yang diterima oleh saluran. Nih, ini saya kasih contoh lengkung IDF untuk 20 tahun seperti ini. Lengkung IDF itu ada artinya sudah bisa melihat karena ada pelajaran hidrologi ya. Nah, dari sini kita rencanakan saluran itu berapa. Misalkan bentuknya segi 4 dan B sama dengan H. Ini salurannya kiri kanan. Airnya akan mengalir ke tengah, ke tengah. Nah, setelah itu air itu harus kita buang keluar. Waktu kita satukan, jadi air mengalir, setelah itu kita buat gorong-gorongnya. Kemarin sudah bikin gorong-gorong, saluran sudah. Nah, sekarang setelah terkumpul, airnya kita pompakan. Nah, bagaimana pompanya, nanti saya berikan contohnya. Ini saya berikan contoh di halaman lain ya. Bentar, saya bukakan halaman contohnya.
Oke, teorinya sudah selesai. Sekarang akan saya berikan contohnya. Ada pertanyaan? Kita harus berikan contohnya dulu. Belum Pak, lanjut aja. Oke, sebentar. Saya akan buka. Kami kan ngopi contohnya dulu. Oke, harus saya carikan. Ini saya matikan dulu. Saya bukakan contohnya. Jangan, saya stop dulu. Contohnya kok nggak ada ini. Harus saya bukakan contohnya. Saya kopikan dulu. Saya cariin dulu. Untuk konstruksi materi panel saluran. Nah, fungsi
Aduh, necessary recognize. Sebentar ya, ini kok nggak bisa saya pindah ini datanya. Saya pakai WA aja mindahnya kalau gitu. Sebentar. Hmm. Ah, yes. Materi sudah saya kirim belum ya? Materi penanganan yang contoh tadi. Sepertinya sudah, Pak. Sudah. Iya, sudah, Pak. Oh, sudah. Ya udah, saya jelaskan saja. Ini jadi saya ada di dua komputer, yang komputer ini nggak bisa. Sekarang saya jelaskan dulu ya. Tapi gimana ini jelaskannya ini ntar ini kok lucu ini komputer saya jadi masalah. Ntar ya. Wah, kenapa ya? Bentar. Oh iya, WA-nya juga nggak bisa ya karena komputernya nggak ada ini. Oke, saya jelaskan tanpa ini saja ya, tanpa tanpa layar kan di layar saya nggak bisa ditampilkan. Anda buka sendiri terus mau saya jelaskan. Pengajaran KPJT dan saluran. Oke ya, jadi akan saya jelaskan tentang contoh tadi. Ini ada
ini contohnya yang tadi ya. Pertama ditanya dimensi saluran drenase, penampangnya segi 4. Yang kedua dimensi bak retensi untuk lama hujan 40 menit. Jadi kalau terjadi hujan 40 menit, ukuran bak retensi ini, bak retensi itu berapa? Yang kedua, jumlah dan tipe pompa yang digunakan untuk mengalirkan air. Jadi tipe pompa dan jumlahnya. Jadi ada 3 pertanyaan. Oke, kita jawab. Itu jawabannya. Pertama, kalau yang kita melakukan pengukuran, ya, kita selalu berbicara tentang kecepatan. Di situ sudah saya tuliskan, P, KST, R23, I itu I kecil ya, jangan I besar. I kecil itu adalah kemiringan lahan. Ya. Jadi kecepatan adalah KST kalikan R2/3, I kecil pangkat setengah. Nilainya itu harus sama dengan Q per A. Nah, jadi sebetulnya kalau Anda turunkan bahwa Q per A itu sama dengan KST R23 I setengah. Di sini Anda harus mencoba penampangnya itu harus berapa. Lalu Anda harus menentukan salurannya itu pakai apa. Ya, salurannya misalkan pakai beton. Pakai beton tuh KST-nya berapa, itu harus dilihat di tabel. Nah, dalam hal ini salurannya pakai beton dengan ukuran B sama dengan D, KST-nya 77. KST itu dari mana? Dari hasil percobaan. Beton itu ada beton kasar, ada beton halus. Cuma di sini hanya beton saja ya, rata-rata 77. Lalu untuk menentukan, di sini kan ada tentunya kita perlu debit key. Kalau perlu debit key, kita harus tahu air jatuh ke lahan itu lahannya seperti apa. Apakah itu hutan, pekarangan, daerah aspal, itu harus kita ketahui. Karena terkait dengan nilai C. C itu misalkan ini daerah padat. Daerah padat itu berarti sudah diperkeras. Nah, C itu kenapa nggak ada yang 1? Ya, kan nggak mungkin kalau C1. Karena air dari atas jatuh, itu pasti pertama mesti ada yang menguap kembali. Lalu pasti ada yang masuk dalam tanah, walaupun itu sudah diaspal atau sudah di beton, tetap aja air 1 liter jatuh dari atas itu nanti yang ngalir itu mesti nggak 1 liter, pasti berkurang. Lalu ini ngambil yang terbesar 0,95. Artinya ini adalah area gaspal atau area yang diperkeras dengan beton. Jadi ini jalannya di beton, pekarang beton, semua di beton sehingga 0,95. Lalu kalau ada tanah apa 0,95? Ya enggak. Misalkan 70%-nya di beton, 30% tanah ya, mungkin sekitar 70-an% juga. Artinya air mengalir itu 70% atau di bawahnya 0,65. Tentunya sesuai dengan risetnya. Oke. Lalu luas area itu harus kita hitung. Tentunya dasarnya apa? Dasarnya adalah kontur. Dari kontur itu bisa kita ketahui mana-mana yang tinggi, mana yang rendah. Kalau air jatuh kemana itu harus kita prediksi berdasarkan kontur. Ya. Jadi kita hitung luas area penangkapan hujan. Kalau ini segi 4 ya, contohnya tadi kan segi 4. Kalau segi 4 itu air hujannya kan sudah jelas. Ya, berarti ini air hujannya dengan tangkapannya 0,25 dikalikan 1.200 kalikan 34. Nah, dari daerah hujannya dalam meter persegi 0,25 1.200 kalikan 34. C-nya tentukan 0,95, tentunya berdasarkan penelitian atau berdasarkan tabel-tabel atau yang diperoleh dari hasil riset. Kalau enggak, kita harus nyari tabel nilai C itu yang cocok berapa. Berikutnya kita harus ngitung waktu.
waktu konsentrasi TC. Waktu konsentrasi itu adalah waktu awal T0 dan waktu D. Waktu T0 itu adalah waktu jatuh. Jatuh di titik tertinggi sampai air mengalir ke arah saluran. Lalu plus TD. T0-nya karena salurannya dari awal ya berarti T0-nya kita ambil 0 karena air jatuh langsung masuk saluran, berarti T0-nya 0. TD-nya didasarkan pada kecepatan air di saluran. Lalu kita prediksi. Diprediksi kecepatan aliran itu 2 meter per detik. Itu prediksi. Halo? Halo? Ya, halo? Iya? Iya, gimana? Iya, 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 iya. Oh, oh iya, nggak apa-apa. Nanti bonnya dikasih ke itu aja yang mau ngirim. Oh, sudah jalan, cuma bawanya 5 ya. Ya udah. Heeh, heeh, heeh. Oh, sudah 5 ya, ya, ya saya. Oh iya, nggak apa-apa. Nah, ini. Ya, 240. Oh, itu. Ya, ya, apa? Ya, dikasih saya ada lagi. Oke, oke, ya, oke, ya, ya, terima kasih, ya, oke. Halo, mahasiswa, saya lanjutkan ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi kenapa T00? Karena air jatuh itu langsung ke saluran. Itu yang kita hitung itu ada yang ada di dalam ya, di dalam polder tadi, itu di saluran kiri kanan jalan. Kita prediksi P-nya 2 meter per detik itu kira-kira dulu. Lalu waktunya adalah L per P. L itu adalah panjang, P itu kecepatan. Ya.
Panjangnya kita lihat tadi, bentar saya lihatnya ke L-nya 600. Sebentar ya. Oke, benar. L itu kenapa 600? Ya, karena kan panjangnya 1,2, lalu 1,2 itu kan arah air mengalir dari kiri ke kanan, dari 19 ke 20, kiri kanan. Berarti panjang saluran yang kita hitung itu hanya separuhnya, dari 20 ke 19, ya. Berarti 600. P-nya 2, waktunya 5 menit. Jadi TC 0 plus 5, 5 menit. Lalu lihat lengkung IDF. Jadi yang kita lengkung IDF, ya, lengkung IDF, maka didapatkan I 320. Jadi kalau 5 menit, itu kita dapatkan 320 mm per jam. Karo I-nya 5 menit. Itu kan di lengkung IDF itu 15 sampai 120 menit. 5 menit itu sebelah kiri. Lalu kita hitung Q adalah 0,275 rumusnya, ya, dikalikan 10 pangkat min 6, ya, itu kan rumus yang saya berikan, lihat. Lalu kalikan 0,95 kalikan 320 kalikan 10200. Q-nya 0,862 meter kubik per detik. Itu dengan tadi KST, kecepatannya 2. Oke, dari sini ada yang tanyakan. Jadi Q itu rumus yang di depan, ya, yang ini. Rumus Q. Rumus Q. Nah ini 0,278 katakan 10 pangkat 9 mengkalikan CIA. Ya, I-nya tapi I intensitas, ya. Nih, bukan I kemiringan. Jadi kemarin sudah saya jelaskan tentang nilai I yang I besar dan I kecil, sudah saya jelaskan. Oke, gitu. Silakan dipahami. Kalau enggak ada yang tanyakan, tanyakan. Enggak.
Oke ya, saya lanjutkan. Ada pertanyaan? Kalau enggak, saya lanjutkan. Suara saya masih kedengaran enggak ya? Halo, masih terdengar, oke ya. Ya. Berikutnya, setelah kita dapatkan debit, kita tentukan dimensi saluran. Penentuan dimensi saluran beton dengan ST-nya 77, lalu kemiringan I kecil kemiringan, yaitu duga air, duga permukaan tanah, yaitu 20 min 19, ya, dari kiri ke tengah itu plus 20 plus 19, dibagi panjangnya 600, 0,0016. Luas menambang saluran adalah B dikalikan D, di mana B dikalikan B-nya sama dengan D, lebar sama dengan tinggi. Berarti sama dengan D kuadrat ya itu D kuadrat, kan D2. R itu ada D kuadrat dibagi 3D. Jadi R jari-jari hidrolis itu adalah luas, ya, dibagi dengan kelilingnya 3D. Kan B sama dengan D, sama dengan 0,03D. Lalu persamaannya KST itu tadi direncanakan 2 adalah P sama 2 sama 2, KST 77 dikalikan R pangkat 2/3 dikalikan dengan I. Itu I kecil ya, pangkat tertengah. Kan kita dapatkan. Nah, harus kita menghasilkan D itu sama dengan M. Mau kita masukkan harga-harganya, ternyata nggak sama. No. Q per A itu syaratnya harus sama dengan KST R 0,67,5. Sekarang kita masukkan Q-nya 0,6 kalikan A-nya adalah D kuadrat, A-nya KST R 2/3 kalikan I setengah, D-nya didapatkan 0,65. Lalu kita cek P adalah Q per A. A-nya adalah sama dengan D kuadrat. Hasilnya 204 atau mendekati 2. Ya, sebetulnya harusnya diulang lagi itu. Karena
tidak sama dengan 2. Kita merencanakan 2, hasilnya 204. Oke, lalu daripada banyak ngitung, kita sebut aja oke. Tapi sebetulnya itu enggak ya. Jadi Anda harus membesarkan, berarti D itu tidak akan 0,6, tidak akan 0,65. D-nya harus lebih besar 0,65, katakan 0,66. Kalau D-nya 0,66 berubah lagi, R-nya berubah. Kalau R-nya berubah, maka P-nya berubah. Sehingga maka nilai kecepatannya itu pasti sama. Yang penting harus dicoba lebih, ya kurang lebih 3 kali atau 4 kali lah, supaya nilai P-nya itu bisa sama. Untuk sementara, karena ini contoh, maka 204 itu sangkap sama dengan 2. Ini hanya contoh aja ya. Tapi untuk hitungan ini nggak benar, harus diulang lagi. Oke, gitu cara menentukan dimensi saluran. Lalu itu kan ada gorong-gorong itu di tengah itu ya. Jadi dari saluran di atas turun ke bawah itu ada gorong-gorong yang melintasi jalan tol. Dimensi gorong-gorong terbuka, jadi kita itu ada 2, bisa tertutup, terbuka. Kalau terbuka berarti ya ada 2 kali di kuadrat. Itu luasnya ya. Karena gorong-gorong terbuka itu atasnya kan harus ada airnya. Jadi air mengalir karena perbedaan tinggi, bukan karena adanya tekanan. Dimensi gorong-gorongnya didapatkan 0,92. Itu dengan gorong-gorong terbuka. Kalau tertutup ya lain lagi. Kalau tertutup itu nanti pakai kecepatan yang nomor 2. Oke. Berikutnya bagaimana menentukan bak retensi kalau hujannya itu hanya 4 jam. Nah, volume adalah bak retensi adalah 4, karena tadi hanya 4 jam. Ya, dikalikan dengan debit. Jadi 4 jam dikalikan debit. Lalu dikalikan dengan total kalikan mampu. Maka ketemu meter kubik. Jadi 4 jam lamanya, 4 jam harus jadikan detik ya. Jadikan detik. Lalu kalikan 40 kalikan 60 itu untuk merubah. Jadi dari meter kubik, dari meter, 4 tekan jam dari detik ya. 1 meter kubik. Detik, sehingga ketemulah 8275 meter kubik. Kedalaman bak retensi dibuat 5 meter. Kalau kedalaman 5 meter, lebarnya berapa? Maka lebarnya 15. Nah, ukurannya berapa? Ya 8275 dibagi dengan 6 dikalikan 15 menjadi 91,9. Ini panjang bak retensinya. Jadi 91 meter. Oke. Jadi panjang bak retensi itu yang menampung selama 4 jam itu ya volumenya ya dibagi dengan ukurannya, lebarnya 15 lalu dikalikan 6. Ketemulah panjang. Jadi panjangnya 92 meter, lebarnya 15, lalu panjangnya 6. Kenapa dibuat 6? Ya karena bak retensinya tadi kita rancang 5 meter, kan harus tingginya itu harus dibuat. Kalau kita rancang 5 meter, kawasan 5 meter nggak tetap banjir. Supaya nggak banjir ya tambah 1 meter. Satu minimal ditambahnya 0,6, itu minimal, tapi ini saya buat 1 meter. Oke, ada pertanyaan silakan. Kalau ada pertanyaan nanti tanyakan. Saya tunggu 10 menit.
Oke, saya lanjutkan ya. Nah, berikutnya kita akan menentukan pompanya. Kita harus melihat tabel pompa. Tabel pompa yang di halaman berikutnya itu, ini kita gunakan AP 100-161. Nah, sebenarnya tabel pompa itu banyak ya. Oke, kita gunakan yang AP 100-161. Nah, ini ada pompa AP 100-161. Saya tunjukkan di PowerPoint aja. Aduh, PowerPoint-nya mana ini? Ntar. Saya tunjukkan dulu. Ini ya, terlihat nggak ini? Lihat, Pak. Terlihat ya. Nih, ini ada pompa AP 100-161. Nih, ini pompa yang kita gunakan. Jadi untuk desain itu pompa harus kita tentukan kita gunakan apa. Dengan total head-nya 6 plus. Total head itu total tingginya ya. Total. Total head itu adalah HGS plus HL. Karena total head-nya 6 plus HGS dan HL menjadi 7. Nah, dari mana HGSL ya harus kita hitung. Kemarin sudah saya ajarkan bagaimana kita menghitung HGSL yang didasarkan pada alat yang terpasang apa, pipanya diameter berapa, kecepatannya berapa. Nah, 7 meter, itu lihat 7 meter di sini, ini ada 7H dalam meter, ya, ini H dalam meter, kita tarik ke sini, lalu kita tarik ke bawah, dapatkan 1 Ki. Nah, jadi 6 plus HGSL menjadi 7 meter, maka Ki-nya 165. Ya. Jadi Ki-nya ini 165. Jadi di sini nih. Ini 7, tarik ke kanan, nah ini tertarik ke kini 165 di sini. Oke, itu Ki-nya 165 meter kubik per jam. Kerja pompa dirancang 10 jam. Jadi hujannya 4 jam, kerjanya pompa 10 jam. Maka volume air yang dialirkan pompa adalah 165 kalikan 10. 1630 meter kubik dalam waktu 10 jam. Sehingga jumlah pompa yang digunakan ya tergantung daripada volume airnya. Volume airnya kan 8275. Lalu dibagi dengan pompanya yang 10 jam tadi 1650. Dapatlah 5 buah pompa. Oke, jadi sebetulnya ngitung-ngitung ini gampang karena pompa sudah ada speknya, sudah diproduksi. Jadi nggak boleh kita menghitung pompa itu seperti di teori itu nggak bisa, karena pompanya itu harus beli nanti. Kalau di teori itu kan bikin pompa. Tapi kalau kita project, bikin pompanya bikin ya kelamaan, kapan selesainya. Ya, gitu. Jadi kalau sebuah project itu kita harus mengumpulkan data pompa yang ada di pasaran apa, kapasitasnya berapa, kita gunakan berapa pompa, itu kita hitung. Oke, silakan dipahami. Kalau nggak ngerti, tanyakan.
yang kontrak di rumahnya Adel itu siapa? Nah, itu mungkin lalu itu orang jadi tidak benar. Jadi kenal pada alamat itu bagus itu. Apa ya?
Ya, syukurlah. Astagfirullahaladzim. Halo, bagaimana mahasiswa? Ada pertanyaan? Cukup? Oke ya, kalau cukup, materi kita juga sudah habis. Yang terakhir adalah ini, lalu nanti Anda perhatikan. Saya tanya untuk ujiannya hari apa? Halo mahasiswa, untuk ujiannya di hari apa itu? Halo Hari mahasiswa, Rabu, Pak. hari Rabu. Ujiannya online atau offline? Itu dibalikin ke dosennya lagi, Pak. Oh, dibalikin ke dosennya, mau online atau offline gitu? Iya, Pak. Kalau Hmm. Saya belum terima jadwalnya, coba dikirim jadwalnya. Kok hari Rabu ya? Ini kuliahnya hari apa? Kan hari Jumat kan? Jadi kalau dari jurusan dari Rabu, Pak. Hari Rabu, terus apa namanya? Hari Rabu itu artinya gini, boleh offline, boleh online. Kalau hari Rabu itu jadwalnya di jam 3 sampai jam 4:30, Pak. Jam 3:30 ya. Nggak, maksudnya online atau offline? Di penjelasannya gimana? Coba saya bukanya ini. Oh, ini jadwalnya. Ini semester 6 ya. Beton. Apa ini? 3 BJJ 2. Mana Rebu. Konstruksi bangunan pelengkap jalan tol. Oh, ini. Jadwal ujian akhir genap siang. Program PD. Oke. Ya sudah, ujiannya offline saja. Nanti diawasi oleh Pak Hendrian. Ini Mas Alip ya, Mas Alip ya. Yang ngawasi Mas Alip. Nanti saya kirim soalnya hari Rebu. Ya. Terus untuk ujiannya ya hanya ini. Sama ini, perawatan. Jadi kita ujiannya itu ada 2 ya. Yaitu bangunan pelengkap jalan tol hari Rebu. Terus satu lagi yang perawatan perbaikannya itu hari apa? Perawatan perbaikan. Jumat, Pak. Hari Jumat, pemeliharaan dan
Oke, hari Jumat sama jam 1 ya. Jadi untuk ujian akhir nanti, yang pembenahan rehabilitasi saya yang buat soal, tapi metode konstruksinya Pak Saktiano yang membuat ya. Nah, ujian pemeliharaan ini nanti saya akan membuat satu bangunan, ada bangunan, lalu Anda harus tentukan pemeriksaannya apa saja, analisanya gimana, sampai harus diapakan, gitu. Jadi sebetulnya ujiannya itu kita itu seperti praktek aja, ya. Ini untuk pemeliharaan dan rehabilitasi. Kalau teori kan nggak perlu saya ujikan, kalau teori bisa dibaca di bukunya, ya. Gitu. Oke, itu ujiannya. Ada pertanyaan? Kalau ujian konstruksi bangunan pelengkap jalan tol adalah bangunan laut dan pengendalian banjir. Bangunan laut itu ya dermaga, nanti ada soal desain dermaga, lalu breakwater, terus yang ketiga desain pengendalian banjir. Seperti contoh yang tadi. Jadi seperti contoh yang tadi, nanti saya buat soalnya, lalu Anda hitung, cara ngitungnya seperti tadi. Ya, itu soalnya itu untuk konstruksi bangunan pelengkap jalan tol. Oke, gitu. Ada pertanyaan? Jadi ujiannya berarti Rabu dan Jumat. Ya. Nanti ujiannya adalah offline, jadi Anda harus ke kampus. Nanti saya nyuruh Pak Endrian supaya mengawasi ujiannya. Oke? Ada pertanyaan? Cukup, Pak. Cukup? Oke. Oke, kami kira itu. Jangan lupa tugas harian dan tugas akhir semesternya, seperti yang saya bagikan di awal kita masuk, harus tetap dikumpulkan. Pengumpulan tugas akhir semester usahakan pas ujian supaya mendapatkan tambahan nilai. Ya, jadi nilai tugas besar atau tugas akhir semester ada dua. Satu untuk menambahkan ujian akhir, yang kedua dapat nilai untuk masukkan di tabel nilainya. Ya, jangan lupa ada harian, ada tugas besar, ada ujian, dan ada tengah. Oke, kami kira gitu. Tadi presensi sudah, lalu dipoto sudah saya simpan semua. Oke, saya tutup kuliah di siang hari ini. Terima kasih. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke ya, mudah-mudahan berhasil. Izin lift dulu ya. Iya, Pak.